Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak Adi Nurjaman MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Robert Valdo. Nama saya Anita Sugiyarti Dewi. Nama saya Rina Nurhidayanti. Nama saya Yudhistira Nugraha. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang politik dan strategi. Mungkin langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu pengertian strategi politik yang akan dibacakan oleh Teh Anita. Pengertian strategi politik. Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Sedangkan politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu. Jadi, strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan. Lalu di sini ada pengertian politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Andrew Hewitt, memberikan pernyataan jika politik adalah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk bisa membuat, mempertahankan, serta mengamandemen peraturan umum yang bisa mengatur suatu kehidupan. Hal ini juga berarti jika politik tidak bisa lepas dari gejala konflik dan kerjasama. Lalu selanjutnya teori klasik Aristoteles. Menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh warga guna mewujudkan kebaikan bersama. Lalu selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Teh Rina. Selanjutnya, ada ciri-ciri sistem politik. Yang pertama yaitu memiliki unit dan batasan. Sistem politik memerlukan unit dengan proses bahu-membahu. Contohnya seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki input dan output. Input merupakan masukan dari masyarakat yang berupa dukungan terhadap sistem politik. Sedangkan output merupakan hasil kerja dari sistem politik yang berasal dari input masyarakat atau dukungan maupun tuntutan dari masyarakatnya. Yang ketiga yaitu memiliki tingkatan diferensiasi. Diferensiasi merupakan pembedaan pemisah kerja. Hal ini karena tidak memungkinkan suatu lembaga bisa menyelesaikan seluruh masalah yang ada. Maka diperlukan diferensiasi dalam sistem politik agar semua bisa berjalan dengan lancar. Yang terakhir, adanya integrasi. Integrasi bisa diartikan sebagai keterpaduan kerja antar unit hal yang berbeda. Hal ini dilakukan agar bisa mencapai tujuan yang sama dengan baik dan benar. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Teh Anita. Selanjutnya, di sini ada perencanaan konseptual strategi politik. Yang pertama ada merumuskan misi. Merumuskan misi menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategi. Hal ini harus mencakup 3 elemen, yakni tujuan acara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin kita capai melalui perencanaan strategi tersebut. Alasan pentingnya pencapaian tujuan secara keseluruhan dan dalam kurun waktu di mana keseluruhan tujuan harus dicapai. Lalu yang kedua ada penilaian situasional dan evaluasi, yaitu analisis situasi dan evaluasi membahas fakta-fakta yang dikumpulkan, yang dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan serta perkiraan kemungkinan keberhasilan yang terrealisasi. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada perumusan substrategi. Sementara langkah penilaian situasional lebih menyibukkan diri dengan keadaan dan situasi masa lalu, fokus kita harus bergerak maju ke depan untuk perumusan substrategi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi, dan mengevaluasi strategi. Apabila penilaian situasional sudah selesai, menjadi jelas sesuatu yang telah dirumuskan akan dijalankan atau masih perlu direvisi. Yang keempat, ada perumusan sasaran. Setelah sarana diputuskan, tanggung jawab untuk memindahkan strategi ke unit-unit
taktis, dan mengimplementasikan melalui pembagian tugas, strategi telah dicapai, maka pendekatan untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan kelemahan sendiri juga ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan keadaan pada akhir sebuah proses dalam jangka waktu tertentu. Tujuan sudah dirumuskan. Masing-masing strategi harus direalisasikan dan dijalankan. Lalu tujuan ini masing-masing harus dibagi ke dalam unit taktis yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan. Karena itu, kuantitas, kualitas, jangka waktu, dan tanggung jawab harus ditetapkan setelah tujuan dirumuskan. Lalu yang kelima ada target image. Target image melukiskan citra yang diharapkan dan hendak dicapai setelah dijalankannya rangkaian pekerjaan, kehumasan yang panjang dalam kelompok target. Target image ditentukan oleh keputusan strategis mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan isu, gaya, jenis konfrontasi, dan orang-orang yang diperhitungkan. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Terry. Selanjutnya yang keenam ada kelompok-kelompok target. Kelompok target adalah kelompok masyarakat atau organisasi mereka yang penting untuk mencapai misi. Kelompok ini perlu didekati dalam waktu yang telah ditetapkan. Kelompok ini diidentifikasi dengan menginterpretasikan keputusan strategis, khusus tujuan taktis, dan melalui analisa citra yang diinginkan. Apabila kelompok target telah didefinisikan, fondasi untuk implementasi strategis yang komunikatif ditetapkan. Fondasi ini dilengkapi dengan pesan kelompok target dan instrumen-instrumen kunci. Yang ketujuh, ada pesan kelompok target. Kelompok target yang telah dibahas di atas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya untuk memungkinkan bereaksi sesuai dengan apa yang direncanakan secara strategis. Informasi ini dapat dikomunikasikan secara khusus dengan masing-masing kelompok target dan tidak untuk semua kelompok target yang ada. Yang kedelapan, ada instrumen-instrumen strategis. Pemilihan instrumen kunci terutama berkaitan dengan aksi-aksi dan alat komunikasi yang telah digunakan. Instrumen-instrumen dan aksi ini disesuaikan secara khusus bagi kelompok target. Untuk itu, ada syarat bahwa kelompok yang dijadikan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu, karena setiap kelompok target hanya diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu. Pemilihan instrumen kunci juga digunakan sekaligus menghasilkan keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan sumber daya untuk mengimplementasikan strategi secara efektif dalam kampanye. Yang kesembilan, ada implementasi strategis. Dalam pengimplementasian strategis, faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi strategis dilakukan terlebih dahulu, perlu diambil keputusan mengenai tujuan taktis, perumusan citra yang telah diinginkan, identifikasi kelompok target, pesan kelompok target, dan instrumen kunci. Setelah itu, barulah peraturan untuk mengimplementasian strategi perlu ditetapkan. Yang terakhir, ada pengendalian strategi. Pengendalian strategi terdiri dari dua elemen yang menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi. Elemen yang pertama adalah prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi. Yang kedua adalah prinsip perlindungan informasi di pihak sendiri. Setelah itu, dapat dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sementara SWOT membatasi diri pada penilaian situasi dan perumusan strategi yang bergerak lebih jauh pada evaluasi strategi dan terutama pada pelaksanaannya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Kang Yudis. Konsep politik, yang pertama ada klasik. Politik memiliki konsep klasik, di mana politik tersebut akan digunakan oleh masyarakat untuk bisa mencapai suatu kebaikan bersama yang dalamnya dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Yang kedua, ada kelembagaan. Politik juga memiliki sifat kelembagaan. Menurut Max Weber, politik merupakan segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan penyelenggara negara, yang melihat negara dari sudut pandang yuridis, formal, yang juga status.
Yang ketiga, ada kekuasaan. Menurut Robinson, politik merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan mempertahankan sebuah kekuasaan atau suatu kegiatan yang menentang pelaksanaan kekuasaan. Yang keempat, ada fungsionalisme. Menurut David Aston, memiliki pendapat jika politik merupakan alokasi dari nilai-nilai secara otoritatif. Nilai-nilai oritatif tersebut memiliki dasar kewenangan serta mengikat masyarakat. Yang kelima, ada konflik. Konsep ini bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang bisa memberikan pengaruh terhadap perumusan sekaligus kebijakan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan, serta mempertahankan suatu nilai. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Robi. Yang selanjutnya ada tujuan politik. Politik bisa digunakan untuk melindungi hak semua warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian serta menjaga pelaksanaan kewajiban dengan melaksanakan pemerintahan untuk bisa mengatur keamanan. Politik Indonesia memiliki tujuan untuk bisa mensejahterakan kehidupan seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia. Politik bisa digunakan untuk memastikan terlaksananya sistem pendidikan dengan tujuan memajukan bangsa dan negara. Politik bisa menjaga keamanan dan perdamaian serta mewujudkan kehidupan sosial yang seimbang, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Ilis. Yang selanjutnya ada jenis-jenis strategi politik. Yang pertama ada strategi divik. Strategi divik adalah menolak untuk bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil. Divik merupakan sebuah strategi yang sangat sederhana yang senantiasa menolak untuk bekerja sama secara buta namun sekaligus mengejar sasaran. Yang kedua, ada strategi covert. Strategi covert adalah strategi yang menjelaskan bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil. Yang ketiga, ada strategi random, yaitu adalah strategi yang posisinya di tengah-tengah menerima atau menolak. Yang keempat, ada strategi Perkin. Strategi Perkin adalah strategi yang menggunakan bermainlah secara periodik, bekerja sama, menolak, bekerja sama. Yang kelima, ada strategi Pernas. Strategi Pernasti adalah bermainlah secara periodik juga, menolak bekerja sama, menolak bekerja sama, dan bekerja sama. Yang keenam, ada strategi speed. Strategi speed adalah bekerja sama dalam langkah yang pertama, kemudian bekerja sama selama lawan belum menolak bekerja sama. Setelah itu, senantiasa menolak bekerja sama. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Robi. Jenis-jenis strategi politik. Yang ketujuh ada strategi soft majority. Artinya, mainkan langkah yang paling sering digunakan oleh lawan. Dan apabila langkah yang diambil serupa, bekerja samalah. Yang kedelapan ada strategi tit for tat. Adalah bekerja sama dalam langkah yang pertama dan dalam setiap langkah berikutnya, mainkan langkah yang dipergunakan lawan terakhir kali. Yang kesembilan ada strategi mistrust. Strategi mistrust adalah menolak bekerja sama dalam melangkah yang pertama, kemudian memainkan sama halnya dengan strategi tit for tat. Yang ke-10 ada strategi prober. Strategi prober adalah mainkan 3 langkah awal bekerja sama, menolak, dan menolak bekerja sama. Yang ke-11 ada strategi Pavlov. Strategi Pavlov adalah bekerja sama hanya dalam langkah pertama. Setelah itu hanya apabila kedua pemain mengambil langkah yang sama. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami tadi, strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru,
pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi. Tanpa strategi politik, perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi. Seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.